يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjutkan ikhwah sekalian kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, masalah tentang takdir. Ilmu tentang takdir adalah di sini dikatakan ada namanya ilmu mafqud, yaitu ilmu yang luput dari makhluk. Dikatakan oleh dikatakan oleh At-Tahawi rahimahullah taala, fahadha jumlatu ma yahtaju ilaihi man huwa munawwarun qalbuhu min awliyaillah wa hiya darajatur rasikhina fil ilm. Semua ini adalah sejumlah prinsip dasar yang dibutuhkan oleh seseorang yang diterangi hatinya dari para wali Allah, yaitu kekasih Allah. Dan ini adalah derajat orang-orang yang mendalam ilmunya, yaitu ar-rasikhun fil ilm. Li'anna al-ilma ilman, karena ilmu itu ada dua macam. Ilmun fil khalqi mawjudun wa ilmun fil khalqi mafqudun. Ada dua macam. Ilmu yang pertama, ilmu syariat yang diajarkan Allah kepada manusia, yaitu ilmu yang mawjud, ada pada manusia, bisa dipahami, bisa diketahui. Dan yang kedua, wa ilmun fil khalqi mafqudun, yaitu ilmu yang tidak dapat diketahui oleh makhluk. Ya, ada ilmu syariat, ada juga ilmu-ilmu gaib yang manusia itu tidak mengetahuinya. Fa inkarul ilmil mawjudi kufrun. Mengingkari ilmu mawjud, yaitu mengingkari syariat, adalah suatu kekufuran. Dan sebaliknya, waddi'a'ul ilmil mafqudi kufrun. Sebaliknya, mengklaim mengetahui ilmu mafqud itu kekufuran juga. Mengklaim mengetahui yang gaib itu kekufuran juga. Ya, wala yathbutul imanu illa biqabulil ilmil mawjud wa tarki talabil ilmil mafqud. Tidak akan sah atau tidak akan tetap keimanan seseorang kecuali dengan menerima ilmu syariat dan meninggalkan pencaharian ilmu gaib. Ya, kalau yang gaib enggak usah dicari. Ya. Jemaah sekalian rahimakumullah. Ilmu yang mawjud yaitu ilmu tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW secara global dan terperinci, dari segi penafian atau penetapan, dari segi akidah atau dari segi fikih atau dari segi akhlak dan seterusnya. Termasuk juga dari segi hal-hal gaib yang Rasulullah SAW mewartakan pada kita tentang masa lampau, tentang alam jin, tentang alam malaikat, tentang masa depan, tentang hari kiamat. Apa yang diwartakan oleh Rasulullah SAW di hadisnya atau disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka itu ilmu yang mawjud, diketahui oleh manusia, bisa diketahui oleh manusia. Adapun maksud dari ilmu mafqud, ya,
yang tidak bisa diketahui oleh manusia adalah ilmu tentang takdir Allah. Allah tutup dari pengetahuan manusia, dan Allah larang mereka mencarinya. Ini salah satu model ilmu mafqud, yaitu ilmu yang tidak bisa dipelajari oleh manusia. Kita nggak bisa mempelajari takdir hari esok karena itu gaib semua total, dan esok dan seterusnya. Ya. Adapun mempelajari tentang sikap menghadapi takdir, maka ini berarti mempelajari syariat Allah. Mempelajari tentang kesabaran terhadap takdir, ini mempelajari syariat Allah. Ya. Mempelajari tentang prinsip-prinsip iman terhadap takdir, ini syariat Allah, maka ini ilmu maujud. Tapi mempelajari takdirnya ke masa depan, itu ilmu mafqud, nggak bisa. Adapun mempelajari hikmah dari takdir, maka itu boleh, tapi dengan dasar ilmu, bukan dengan sok tahu atau dengan bisikan gaib. Ya, hikmah segala kejadian pasti ada, hikmah takdir itu semua ada. Kita boleh menelusurinya, mempelajarinya, menerbitkannya kemudian di lisan kita kalau memang punya pokok atau dasar keilmuan tentangnya. Ya, hikmah itu pasti ada. Hanya saja untuk masa depan kita nggak bisa bilang apa-apa, karena kita nggak tahu. Karena itu ilmu mafqud. Barang siapa di sini mengingkari sebagian dari apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka dia termasuk orang-orang kafir. Barang siapa yang mengklaim ilmu gaib, nah ilmu gaib ini juga ilmu mafqud, maka ia termasuk orang-orang kafir. Maksudnya ilmu gaib ini yaitu ramalan-ramalan tentang masa depan. Bahkan dikhawatirkan menujunya, yaitu mengklaim bisa melihat yang gaib. Mengklaimnya bukan begini, kadang ada orang yang memang Allah uji dia dengan melihat sesuatu yang gaib, yaitu jin, hal-hal entah indigo ya, karena ada turunan gitu, nasab, atau pernah berkongsi dengan jin, atau kena sihir, atau hal lainnya, ya, atau diminta buka mata batin, minta buka mata batin. Kalau memang dia menyimpannya dan tidak menumbuhkan perasaan bisa melihat itu bagus. Bahkan seharusnya begitu, dan seharusnya diruqyah atau meruqyah mandiri supaya hilang itu syaitannya. Ya, jadi ada memang orang-orang yang memang Allah Ta'ala uji dengan kemampuan melihat sesuatu yang tidak seumumnya manusia melihat dari segi jin, ya. Itu mungkin. Dari zaman Umar bin Khattab juga ada yang seperti itu. Namun itu bukan derajat kemuliaan sama sekali. Ya, itu malah kekurangan, kesian. Namun ada beberapa orang yang sampai level apa? Dia mengklaim, memproklamirkan dirinya, dia bisa melihat yang tidak bisa orang lain lihat. Nah, ini levelnya beda. Ya, mengklaim seperti ini maka sudah masuk level kahanah atau kihanah, yaitu level perdukunan. Jadi dukun itu kan ada beberapa model. Ada dukun tukang sihir, ada dukun peramal, ada juga dukun yang mengetahui atau mengklaim mengetahui hal-hal gaib. Semua ini masuk dalam perdukunan. Nah, orang yang mengklaim dirinya bisa melihat atau bisa membuka mata batin orang lain, maka ini dihukumi sebagai kahin, dan khawatir bisa menterjumus ke dalam kekufuran karena mengklaim, memproklamirkan mengetahui hal yang gaib. Entah dia dengan kenyataannya memang dia bisa melihat atau dia cuma bohong doang, Allah alam, tapi kita melihat zahir kalimatnya. Ya. Maka hati-hatilah dengan mengklaim hal seperti itu. Baik dia melihat dengan perasaan atau memang dia melihat langsung yang hal itu repetitif.
Beda Pak antara orang ngelihat kejadian gaib sesekali, satu kali aja itu habis itu selesai. Ngelihat ada pocong di kebun, udah sekali itu aja. Ya habis itu besok-besok nggak ada lagi, nggak ada apa-apa. Itu aksidental sifatnya. Ya nggak tahu ada kejadian apa kok dia bisa ngelihat, nggak tahu dah. Atau setannya pengen menunjukkan diri mungkin, wallahu alam. Beda dengan yang memang dia buka praktek melihat dan dia tahu di dirinya ada sesuatu modal untuk bisa melihat dengan izin Allah Azza wa Jalla, dan dia mentraining modal tersebut sehingga menjadi kebiasaan dia untuk melihat atau menerawang istilahnya. Maka yang seperti ini kalau dia kemudian mentraining skillnya, kemudian mengklaim pada orang dirinya bisa melihat atau mengklaim dirinya indigo, maka ini sudah masuk dalam kihana, perdukunan. Ya, mengklaim mengetahui hal gaib, dan ini dikhawatirkan masuk dalam kekufuran, bahaya, enggak ringan ikhwan. Ya, enggak ringan. Ada beberapa kisah di beberapa tempat wisata, terutama salah satu tempat wisata bawah tanah di Semarang misalnya kayak kita sebutkan. Ya. Ada beberapa mbah-mbah atau punya ada orang tua di sana yang buka jasa apa? Membuka mata batin. Mungkin sekarang sudah nggak pakai belangkon atau nggak pakai atribut perdukunan, bahkan dengan baju koko dan jenggot lebat mungkin, yang kelihatan kayak ustadz. Tapi ini adalah kihana, perdukunan. Maka jangan pernah mau tuh. Ya, Mas mau nggak Mas saya buka mata batinnya? Mata batin maksudnya apa Pak? Biar bisa melihat. Lihat apa Pak? Melihat yang gaib. La haula wa quwwata illa billah. Nauzubillah min dzalik Pak. Afwan. Ana enggak mau kufur. Bilang aja gitu. Enggak mau kufur nanti ya. Enggak mau mengklaim dia bisa melihat yang gaib. Lagi pula ngapain sih ngeliatin kayak gitu? Mending ngeliatin bini. Ngapain ngeliatin kayak gitu? Setan diliatin. Penasaran. Ngapain penasaran? Setan diliatin. La haula wa quwwata illa billah. Apa enggak ada makhluk lain yang bisa dilihat? Ragunan masih ada yang bisa dilihat. Ini malah setan pengen tahu kayak gimana bentuknya. Ngaca aja dulu, nah itu kayak gitu bentuknya tuh, ya. Nah, maka orang-orang ini kemudian dilestarikan jemaah sekalian gitu. Padahal ini termasuk hal yang menjurus kepada apa? Kekufuran. Dan orang yang percaya dengan omongan orang-orang yang mengklaim diri bisa melihat yang gaib ini, kita percaya atau kita nanya ke dia, kira-kira di situ ada apa beb misalnya? Oh, di situ ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Itu saja Nabi SAW ancam, man atakahinan atau arrafan fasalahu fasaddaqahu bima yaqulu lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Siapa yang mendatangi kahin atau dalam riwayat lain arraf, peramal, dukun yang mengklaim bisa mengetahui yang gaib, antum datangi kemudian apa? Bertanya. Tanya hal yang spesialnya dia, specialty-nya dia, yaitu tentang yang gaib. Fasaddaqahu bima yaqul, kemudian malah apa? Percaya atau seolah percaya manuk-manuk itu. Ya, oh. Ya, manggut-manggut, ya, gitu ya Mbah ya. Oh, gitu ya Mbah ya. Percaya. Walaupun cuma ngeliat di YouTube. Manggut mau gitu ya ternyata, ya. Ini tidak diterima salatnya 40 malam. Itu bukan dukunnya loh, bukan, tetapi hanya listener, viewer. Cuman gitu doang. Itu diancam 40 hari, 40 malam tidak diterima salatnya dari segi apa? Pahala, enggak ada pahala. Dari segi fikih sah. Ini menunjukkan hal ini darurat untuk kita ketahui akan keharaman dan gerbang menuju kekufuran. Ya, nggak ada specialty yang baik dalam masalah indigo atau bisa ngelihat. Kalau cuman sugesti, itu bukan indigo atau menuju indigo, tapi bukan sugesti. Merasa di hati di sana ada apa di sana. Nah, sugesti-sugesti ini adalah bibit-bibit syaitan yang harus dihindarkan dan tidak boleh dipercaya. Bisikan syaitan. Maka ketika antum melewati tempat-tempat dan di situ terasa di sana ada ini, khalas, bodoh amat, nggak usah digubris. Karena itu bisa dilatih.
Ya. Bisikan-bisikan itu bisa dilatih sehingga menjadi penampakan yang mungkin hanya kita melihatnya. Hati-hati. Hati-hati dengan bisikan syaitan. Perlahan-lahan syaitan hanya menampakkan bayangan, gambaran di hati bahwa di situ ada fulan, ada di sini. Kalau kita amini dan kita fikirkan, lama-lama akan seolah-olah menjadi konkret, benar di situ ada fulan. Sugesti-sugesti seperti itu kalau kita ikuti permainan rantai syaitan, syaitan akan memberikan hibah dan hadiah yang lebih besar lagi. Keindigoan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kalau ada yang bilang indigo itu gift, ya gift dari syaitan, maka enggak ada yang benar. Kata Allah Azza wa Jalla, "Alimul ghaibi fala yudhhiru 'ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul." Allah Taala mengetahui yang gaib, tetapi Allah tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Samarnya hikmah Allah bagi kita tidak berarti bahwa masalah takdir, samarnya hikmah dari takdir, ya, bukan berarti bahwa ia tidak ada. Dan ketidaktahuan kita terhadap hikmah tidak menunjukkan bahwasanya hikmah itu tidak ada. Karena ketiadaan ilmu kita tidak berarti ilmu tentang ketiadaannya. Faham gak, jemaah? Enggak ngertinya kita akan sesuatu bukan berarti sesuatu itu enggak ada. Belum tentu, bisa ada, bisa enggak. Sekarang masalah hikmah terhadap takdir itu pasti ada. Baik antum tahu ataupun tidak. Antum tahu hikmahnya, ya alhamdulillah. Itu pun belum sempurna pengetahuan antum. Antum tidak tahu hikmahnya, bukan berarti hikmahnya enggak ada. Ada. Mempelajari kaidah-kaidah tentang takdir dan iman kepada takdir itu penting, jemaah. Ya baik laki, terutama perempuan. Laki-laki itu pentingnya apa sih kalau kita mempelajari hikmah-hikmah yang tersirat di balik peristiwa dan takdir? Apa sih pentingnya? Supaya kita belajar. Bisa lebih baik lagi belajar. Dan setiap orang yang sudah berusia dewasa itu kan, kedewasaan itu adalah hasil dari pelajaran-pelajaran hikmah yang tertumpuk. Itu kedewasaan. Anak-anak kecil enggak pernah memahami hikmah dan enggak menumpuk hikmah-hikmah itu. Adapun orang makin dewasa makin tahu, makanya hikmah artinya apa Indonesia? Kebijaksanaan. Maka semakin mempelajari hikmah-hikmah dari takdir, semakin bijaksanalah orang ini dalam bersikap, bertindak, berbuat, berucap dan seterusnya. Kenapa para syabab, para pemuda mereka adalah orang-orang yang suka ceplas-ceplos dan segala dilakukan seolah tanpa berpikir panjang? Karena size akal seseorang itu sesuai dengan pelajaran yang dia anut gitu loh. Ukuran akal seseorang, kualitasnya itu sesuai dengan hikmah yang dia pelajari dari perjalanan hidupnya. Adapun orang tua lebih bijak, tidak tergesa-gesa, lebih mengayomi. Sedangkan yang pemuda kok enggak seperti itu? Kenapa? Ya itulah perbedaan antara yang sudah banyak, maka bahasa kita makan asam garam kehidupan gitu. Dan hikmah dari takdir berisikan asam garam kehidupan. Ya, pahit manis kehidupan. Ya. Namun kita tidak mengorek-ngorek keesokan harinya. Kita hanya mengorek-ngorek apa hikmahnya. Ya, dan itu penting. Perempuan ketika ada musibah lebih mudah untuk stres, tertekan, depressed. Lebih mudah perempuan untuk melontarkan kalimat-kalimat kufur kepada suaminya, kufur pada Allah, kufur. Keadaan-keadaan seperti musibah, kehilangan orang tercinta, yang paling dominan terjadi niyahah, ratapan adalah pada perempuan. Bertindak yang tidak tepat, berlebihan. Kenapa? Karena kurang dalam iman terhadap takdir. Ya begitu. Itu, dan juga tabiat juga memang perempuan seperti itu. Makanya perlu bimbingan laki-laki, ya. Perlu bimbingan laki-laki. Tapi kemudian dikatakan oleh At-Tahawi rahimahullah, wa nu'minu bil lawhi wal qalami wa bi jami'i ma fihi qad ruqim. Kita beriman
dengan Lauhul Mahfuz. Beriman dengan pena juga, ada pena. Dan segala yang tertulis pada Lauh Mahfuz. Kata Allah Azza wa Jalla, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan, terjaga di Lauh Mahfuz. Lauh itu adalah semacam lembaran besar, tertulis di atasnya sesuatu. Mahfuz itu terjaga, tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Dialah yang menulis takdir seluruhnya. Itulah Mahfuz. Ya. Ayat ini menjadi sandaran atau dalil bagi fulan atau mereka yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu sekarang bukan kalam Allah. Ya, kan itu kan jadi masalah tuh. Kalau antum dengar berita, salah satu pemimpin pesantren yang dikasuskan bilang apa? Al-Quran itu bukan kalam Allah. Mesti dalil yang pakai di antara ini. Atau di surat Takwir, innahu laqaulu rasulin karim, itu adalah Al-Quran, perkataannya Rasul, perkataannya malaikat Jibril. Jadi bagi fulan ini dan pengikutnya, dan sebenarnya banyak dari ahli bid'ah mengatakan bahwa Al-Quran bukan kalam Allah. Ya, melainkan Al-Quran itu adalah kalam atau kreasi Rasulullah SAW, atau titipan perkataan, atau dan seterusnya di bahasa-bahasa mereka. Itu menjadi keributan di sepekan atau 2 pekan lalu, mengatakan bahwa Al-Quran bukan kalam Allah. Wah, itu Masya Allah. Tapi dalil mereka adalah itu Al-Quran yang mulia, yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Ini alasannya, makanya Al-Quran yang sekarang kata mereka itu adalah bukan kalam Allah. Yang kalam Allah yang di mana? Yang di Lauh Mahfuz, kata mereka. Adapun yang di mushaf ini bukan kalam Allah. Lah terus apa dong sih? Ini adalah kalam Rasul. Bahasanya Rasulullah SAW. Ini kata mereka. Tentu ini batil. Yang sahih adalah yang di mushaf kalam Allah. Yang di Lauh Mahfuz kalam Allah. Kalam Allah yang di mushaf Al-Quran itu terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran dzikr dan kami jaga dia sampai hari kiamat. Enggak bisa diubah-ubah. Enggak akan bisa, enggak ada berhasil. Beda dengan kitab Taurat, Injil, Zabur. Kalam Allah, tapi diubah-ubah. Oke. Dan semua kalam Allah, ya, baik Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran, semua juga tersebutkan di Lauh Mahfuz secara sempurna. Di Lauh Mahfuz. Taib. Jadi yang di mushaf ini kalam Allah, yang antum baca adalah kalam Allah. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan dia di Lauh Mahfuz juga ditulis kalam Allah, ada di sana Al-Quran. Dan kitab-kitab samawi lainnya. Taib. Kemudian Lauh Mahfuz, Lauh yang padanya, yaitu lembaran besar yang padanya Allah menulis seluruh takdir makhluk. Allah Ta'ala menulis seluruh takdir makhluk, seluruhnya, secara terperinci semuanya, detail, sehingga kita nggak tahu seberapa besar lembaran tersebut. Catatan hidup kita aja nggak tahu udah berapa puluh jilid atau berapa ratus jilid hidup, Masya Allah, kalau dicatat ya. Dan itu nggak bakal bisa lengkap karena banyak hal rinci dan detail yang tidak kita ketahui. Sekarang dari hal yang mungkin bagi kita remeh, kecil, bersifat hewani, ya, atau nabati, bukan insani saja, tapi hewani, nabati, atomik, semuanya tercatat di Lauh Mahfuz. Betapa luasnya ilmu Allah. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu punya urusan dan makhluknya. Allah, Masya Allah. Ya. Anda kalau misal pulang ke rumah misalnya, sering memperhatikan kali kecil yang airnya itu memang tidak sejernih di desa-desa, tapi untuk ukuran Jabodetabek termasuk jernih. Perhatikan. Ya, kadang ini cetek airnya, paling bantarai paling selutut gitu. Tapi biasanya cetek gitu, kelihatan dasarnya masih batu-batu, Masya Allah. Walaupun tidak sejernih
di desa-desa. Tapi kadang lihat ikan sapu-sapu. Sekali ini nanti ada lagi yang lain. Dan ternyata di satu spot yang kita nggak lihat tuh di dalamnya ada air, di dalamnya itu ada berapa ikan kita nggak tahu. Sekali muncul, nanti ada muncul lagi. Kan ikan sapu-sapu suka gitu ngikutin teman-temannya. Banyak tuh tiba-tiba banyak. Bisa 10 mungkin. Yang tadinya genangan kecil, tiba-tiba ternyata di dalamnya banyak ikan sapu-sapu. Taib. Itu baru kali kecil di satu petak segini doang. Gimana kok kali semua? Atau gimana kali Ciliwung? Walaupun tiap hari diambil tukang somai sama bakso, tetap aja itu nggak habis-habis. Iya, Allah nafkahi itu para tukang somai dengan itu. Bahkan saya pernah lihat di Ciliwung sampai apa? Apa getek ya namanya apa? Pakai pelepah, pakai bambu gitu. Wah, kayak nelayan Ciliwung, masya Allah. Nahkoda ini. Nah, terus apa jala lempar, dapat ikan. Bahkan bukan jala lempar, dirinya dilempar ke laut, berenang di dalam, ngambil jalannya. Masya Allah. Rezeki yang Allah Ta'ala atur. Yang kemudian saya perhatikan satu ikan sapu-sapu aja tuh. Walaupun ini binatang yang mungkin agak hina bagi sebagian orang ya. Tapi coba ini binatang satu aja. Nah, dari berapa juta yang banyak itu? Satu aja, antum urus tuh ikan satu. Antum urus ikan satu itu. Rezeki kita hari capek antum. Ngurus rezeki ikan sapu-sapu satu aja antum capek. Ngapain sih ngurus ini? Allah ngurus ikan sapu-sapu. Kalau kita punya tank apa? Akuarium ya kawan. Ya, akuarium. Nah, belilah yang murah apa? Ikan cere 5.020. Atau apa tuh yang putih-putih? Udang bukan udang hias, udang putih yang cepat wafatnya itu. 5.000 dapat banyak puluhan. Antum perhatikan udang itu, transparan tubuhnya, komponen anggota tubuhnya banyak, kakinya berapa antum perhatikan itu. Semuanya itu berfungsi seperti laksana fungsinya kita punya tubuh. Binatang kecil dengan banyaknya organ tubuhnya seperti itu. Satu aja, bukan puluhan, satu aja perhatiin. Capek antum perhatiin. Tapi Allah Subhanahu wa taala ngurusin ini makhluk kayak gini diurusin, apalagi kita. Apalagi kita gitu loh, yang punya ladang amal, punya ladang pahala, maka lebih diurusin. Dan semua kepengurusan itu tercatat di Lauh Mahfuz yang tidak akan berubah. Itu takdir seluruh makhluk. Lalu apa dengan pena bedanya? Lauh Mahfuz lembarannya. Sedangkan pena itu makhluk Allah, bukan makhluk Allah. Allah ciptakan. Dengan pena itu Allah Ta'ala menulis takdir-takdir tersebut. Sebagaimana dalam Sunan Abi Daud dari Ubadah bin As-Samit. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang paling pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Faqala lah, Allah berkata, uktub, tulislah. Maka pena berkata, ya Rabb, wa ma aktub, wahai Tuhanku, apa yang harus aku tulis? Kata Allah Azza wa Jalla, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Tulislah takdir-takdir segala sesuatu hingga hari kiamat. Takdir ini ilmu yang besar. Kita tidak boleh menerawang esok-esok, tapi kita itu perlu belajar hikmahnya untuk bekal buat esok hari. Para ulama berbeda pendapat, apakah makhluk pertama itu pena atau arsy? Ya. Ada dua pendapat ulama yang paling sahih, kata menurut Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, bahwasanya arsy singgasannya Allah itu lebih dulu sebelum pena. Walaupun tadi hadis awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Tapi kok ini malah arsy yang dikatakan di sini? Bukannya hadisnya jelas. Yang paling awal diucapkan adalah pena. Maka ada hadis sahih dari Abdullah bin Amr
Rasulullah SAW bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah wa 'arshuhu 'alal ma'." Allah menulis takdir makhluk-makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, dan 'arsy-Nya di atas air. Hadis ini menyatakan bahwa penulisan takdir itu sesudah penciptaan 'arsy. Sedangkan penulisan takdir terjadi di awal penciptaan pena, sebagaimana dalam hadis itu beda. Nah gini, Allah nulis takdir makhluk kapan? 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Dan ditulisnya takdir itu dengan pena kapan? Saat memang ketika itu arsy-Nya Allah memang sudah ada. Sehingga ketika pena tercipta, arsy-Nya Allah ya sudah ada. Berarti lebih dulu arsy-Nya Allah Azza wa Jalla menurut pemahaman sebagian ulama. Wallahu a'lam. Ya, jadi khilaf di antara ulama. Kalau ada yang bilang bahwasanya pena adalah yang pertama Allah ciptakan, kita enggak mengatakan itu salah karena ada hadis zahirnya begitu mengatakan awwalu ma khalaqallahu al-qalama. Yang paling pertama al-qalamu, ya, yang paling pertama yang Allah taala ciptakan adalah pena. Tapi ada hadis lain yang seolah-olah menyatakan bahwasanya ketika pena menulis, arsy-Nya Allah itu sudah ada. Seandainya arsy-Nya Allah taala itu ada setelah pena, maka tentulah arsy-Nya Allah taala itu juga masuk bagian dari takdir, ya, dari takdir di Lauh Mahfuz. Begitu jemaah sekalian. Baik, kemudian falau ijtama'a al-khalqu kulluhum 'ala shay'in katabahu Allahu fihi annahu ka'in liyaj'aluhu ghayra ka'in lam yaqdiru 'alaihi. Maka jika semua makhluk bersepakat terhadap sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk terjadi, makhluk ini semuanya berkumpul supaya ini enggak jadi, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya. Ajaib. Sebaliknya, walau ijtama'u kulluhum 'ala shay'in lam yaktubhu Allahu fihi liyaj'aluhu ka'inan lam yaqdiru 'alaihi. Seandainya jika mereka semua sepakat terhadap sesuatu yang Allah tidak tetapkan untuk terjadi, tapi mereka sepakat manusia, semua manusia, ayo kita jadikan ini, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya. Ini penting banget ilmu ini jemaah, untuk kita tuh nerimo dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Mau gimana lagi, udah terlanjur. Ya bukan berarti kita kalau itu maksiat, tentu kita nggak boleh membenarkannya. Tapi ketika itu sudah terjadi, kita nggak bisa mengubah yang sudah berlalu. Kita hanya bisa mengobati, menasehati, ya, berbuat lebih baik lagi itu. Adapun mengubah yang telah lalu, ya sudah, mau gimana lagi? Ya. Sekarang kalau misalnya antum punya anak 2 atau 3, Pak, ada nggak yang protes sama antum? Kenapa punya anak 3? Kenapa nggak 10? Pengennya sih gitu, Pak, duitnya nggak ada. Ya udah, mau gimana itu? Atau kenapa anak 3? Kenapa nggak cuma 1? Lah, saya dikasih kayak gini, siapa sih itu merotes-merotes? Gitu kan? Kalau kita bertanya untuk mempertanyakan takdir, khawatirnya masuk ke gerbang kekufuran. Tapi kalau kita bertanya, apa hikmahnya? Inilah pelajaran. Karena kalau bertanya seperti menggugat, mempertanyakan takdir, what's the point? Dikatakan yaitu jafal qalam bima huwa kain liyaumil qiyamah. Pena telah kering. Semua yang terjadi kiamat, pena telah kering, sudah selesai fix, telah ditakdirkan semuanya. Pena telah kering, kejadian telah berlalu. Terus kita mau ngapain? Makanya Rasulullah SAW itu melarang kita untuk mengatakan lau, seandainya yang dimaksudkan dengannya adalah seperti menggugat takdir atau tidak terima dengan takdir. Nggak boleh. Coba kalau, coba kalau bahasa kita, coba kalau dulu saya dengan hasrah menyesal dan seperti nggak mau, coba kalau kemarin kayak gini, coba kalau kayak itu. Kenapa? Karena itu ada menggugat takdir. Tidak akan antum ketemu hikmah dan kebijaksanaannya. Orang-orang yang tidak terima dengan apa yang telah terjadi, antum akan dapatkan mereka tidak akan pernah puas dengan apa yang telah berlalu.
enggak akan ada habisnya. Maka obatnya adalah beriman kepada takdir, taslim li amrillah, yaitu serahkan aja khalas kepada Allah Azza wa Jalla. Yang sudah khalas. Kematian fulan atau fulana, keburukan yang terjadi mungkin menyakitkan di awal waktu. Tapi ketika kita yakin ini qadarullah ma syafa'ala dan pasti ada hikmahnya, ayo kita menjadi lebih baik lagi. Itulah muslim yang kuat. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang dhaif, mukmin lemah. Orang yang menyesali takdir itu rata-rata lemah dan biasanya perempuan. Karena apa? Lemah hati mereka untuk menerima kenyataan yang pahit pada diri mereka. Makanya niyahah atau ratapan rata-rata terjadi pada perempuan, bukan laki-laki. Laki-laki paling berlinang air mata, selesai. Besoknya ketawa lagi, bahkan makin ngakak dia mungkin. Tapi perempuan lama, kadang banting ini, banting, robek ini, pukul ini. Masya Allah, ngapain anti ngapain? What's the point? Apa gunanya seperti ini? Melainkan nambah dosa. Niyahah meratap itu dosa besar. Dan orang-orang yang punya penyakit seperti itu hanya bisa disiram dengan ilmu tentang takdir yang seperti ini. Ingatkan dia tentang takdir, ingatkan dia tentang takwa, ingatkan dia tentang hikmah Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian rahimakumullah, misal di antara kita punya anak, dan ternyata anak kita bandel atau apa, ya bukan berarti kita wah sudah takdirnya dibandel biarin aja dah, jajan gitu juga. Tidak boleh berhujjah dengan takdir terhadap keburukan, aib, maksiat. Enggak boleh. Bolehnya berhujjah dengan takdir terhadap apa? Terhadap ujian atau musibah atau hal-hal yang memang bukan merupakan aib syar'i, maka boleh. Misal matanya -3, ya boleh kita bilang qadarullah mata si -3. Ya. Tapi kalau misalnya matanya jelalatan, kok kamu jelalatan kayak gitu, ngeliat yang enggak benar gitu. Ya sudah takdirnya saya begini. Ya enggak bisa, ini maksiat, ini aib seperti enggak bisa. Kalau kayak gini itu malah melegalisir dosa. Kita enggak bisa melegalisir dosa dengan alasan takdir. Tapi kita bisa pasrah kepada Allah dengan alasan takdir untuk musibah dan ujian dan kekurangan itu boleh. Ya, kekurangan yang tidak kekurangan yang di luar koridor syariat. Adapun kekurangan syariat seperti maksiat, buruk akhlak itu enggak bisa, enggak boleh hujah dengan takdir. Ya, mungkin cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.